Hai Sobat Belwich FM. Di sini bersama aku Risma, edisi Dongeng Santuy, tempatnya cerita klasik penuh makna. Pada kali ini kita bakal dengar kisah hikayat tentang si miskin. Tapi sebelum itu, ini ada pesan dari Kak Yuki di Tegal Cangkrik. Katanya, Min, ceritain dong kisah orang susah biar saya ada temennya. Nah, pas banget nih sama cerita kita pada kali ini tentang seseorang yang hidup berkecukupan. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu ini yuk. Setelah itu baru kita lanjut ke ceritanya. Stay tune terus ya, hanya di Belwich FM. Pada suatu hari, hiduplah seorang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Batara Ingra. Hidup mereka sangat miskin, bahkan ketika sang istri hamil dan mengidam buah mangpalang, buah yang hanya tumbuh di sekitar halaman istana. Karena rasa cinta sang suami, berusaha memenuhi keinginan istrinya dengan datang memohon kepada raja agar diizinkan memetik buah tersebut. Berkat kemurahan hati raja, ia pun diperbolehkan mengambil buah mangpalang itu. Tak lama kemudian, lahirlah seorang putra tampan bernama Marak Rama. Sejak kelahirannya, hiduplah pasangan miskin itu berlangsung membaik dan akhirnya bergelimang harta. Kebahagiaan mereka semakin bertambah dengan kelahiran seorang putri cantik bernama Putri Nilam. Selain itu, mereka berpindah ke negeri Puspasari, di mana sang suami diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa, sementara istrinya bergelar sebagai Dewi Kencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa, penguasa dari negeri Antah Berantah. Dengan niat jahat, ia menyuruh seorang ahli nujum untuk meramal masa depan anak-anak Maharaja Angkasa. Ahli nujum itu mengatakan bahwa Marak Rama dan Putri Nilam Kusuma kelak akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan bagi orang tua mereka. Maharaja Angkasa dan istrinya percaya dengan ramalan itu, sehingga mereka memutuskan membuang Marak Rama dan Putri Nilam Kusuma dari negeri Puspasari. Namun, setelah kepergian kedua anaknya, kerajaan justru jatuh dalam kehancuran. Pemerintahan menjadi kacau dan mereka kembali jatuh miskin. Perjalanan tanpa tujuan, Marak Rama dan Putri Nilam Kusuma berteduh di bawah sebuah pohon karena kelelahan. Karena merasa lapar, Marak Rama berinisiatif memasak seekor burung dan meminta api kepada seorang petani. Namun, mereka malah dituduh sebagai pencuri dan akhirnya dipukuli serta dibuang ke laut. Akibat kejadian itu, mereka terpisah. Putri Nilam Kusuma terdampar di pantai dan ditemukan oleh Pangeran Maki Biasari, putra mahkota kerajaan Pangli. Karena kecantikannya, ia dibawa ke istana dan dipersunting menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mengurai. Sementara itu, Marak Rama terdampar di sebuah pulau yang dihuni oleh raksasa. Di sana, ia bertemu dengan Putri Cahaya Kirana, seorang putri yang sebelumnya diculik oleh raksasa. Sebelum mereka dimangsa, Marak Rama berhasil membunuh raksasa tersebut dan menyelamatkan Putri Cahaya Kirana. Setelah melarikan diri, mereka menumpang kapal saudagar menuju negeri Panglima Cahaya, tempat asal Putri Cahaya Kirana. Namun sang nahkoda ternyata menyukai Putri Cahaya Kirana dan berusaha memilikinya. Ia mengurung sang putri di dalam kapal dan membuang Marak Rama ke laut. Saat hampir mati, Marak Rama ditelan ikan hiu, tetapi ia diselamatkan oleh burung Raja Wali milik nenek Kebayan. Burung itu memberitahu sang nenek yang kemudian membelah perut ikan hiu dengan hati-hati hingga Marak Rama berhasil keluar dengan selamat. Setelah kejadian itu, Marak Rama tinggal bersama nenek Kebayan dan bekerja sebagai perangkai bunga. Bunga yang ia rangkai ternyata sangat disukai oleh Putri Mayang Mengurai, yang tak lain adalah adiknya, Putri Nilam Kusuma. Karena itu,
mereka akhirnya bertemu kembali. Setelah bersatu kembali, Marak Rama dan Putri Nilam Kusuma kembali ke negeri Puspasari. Orang tua mereka menyesali perbuatannya, dan Marak Rama pun diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Oke, para pendengar setia Bellwitch FM. Jadi, itu tadi kisah tentang si miskin. Dari kisah tersebut mengajarkan kita bahwa kesabaran dan kebaikan selalu membawa keberuntungan. Jadi, kalau hidup lagi susah, anggap aja kayak sinyal lemot, sebentar lagi pasti lancar lagi. Terima kasih sudah setia mendengarkan kami. Siaran kita udah selesai, jangan lupa dengerin lagi ya. Saya Risma, izin pamit dari siaran radio hari ini. Tetap santai, tetap happy, dan yang paling penting, tetap stay di sini. Karena yang seru-seru cuman ada di Bellwitch FM. Suara yang ngangenin. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Goodbye.